Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Selamat berjumpa kembali di channel Jam-Jam, channel motivasi youtuber pemula, channel yang tidak pernah bosan memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat buat kalian semua. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyoroti sedikit tentang kasus Subang. Kasus Rajapati Subang atau dikenal dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang yang sampai saat ini belum terungkap. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang bermanfaat di channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Kasus Rajapati Subang atau dikenal dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Kejadian itu pertama kali di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Nah, sekarang sudah tanggal 30 Agustus tahun 2023, berarti sudah 2 tahun lebih berjalan. Namun sampai saat ini pihak kepolisian belum berani mengungkap siapa pelaku dan siapa dalang. Kalaupun polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi, yang pertama itu tahun 2021, lalu yang kedua belum lama ini tahun 2023, 19 saksi kembali diperiksa sampai ditambah dengan saksi yang baru. Lalu 50 barang bukti sudah diketemukan. Lalu sidik jari korban atau pelaku yang hilang. Lalu belum lama ini ditemukan 2 CCTV yang mengarah ke arah pelaku. Namun tetap aja kepolisian belum berani mengungkap siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Buat saya hal itu menjadi maklum. Karena apa? Polisi tidak mungkin gegabah menentukan atau menetapkan seseorang menjadi pelaku atau tersangka. Karena mungkin kepolisian masih memerlukan data-data yang konkret, data-data yang akurat buat menentukan seorang pelaku. Jangan sampai nanti polisi gegabah menentukan seorang pelaku yang akhirnya ujung-ujungnya nanti malah mendapat tuntutan balik. Jujur aja teman-teman, sebetulnya saya malas membahas kasus ini. Karena yang saya ikuti dari pertama sampai sekarang ini kasus ini muplak di situ aja, muter aja di situ. Cuman teman-teman merasa nggak sih di kasus ini ada yang aneh gitu? Kalau saya sih iya. Teman-teman bisa bayangkan, kasus Ferdy Sambo itu kasus yang besar. Dalam 3 bulan sudah bisa terungkap. Bahkan kasus Ferdy Sambo itu awal terjadinya di mana, kejadiannya di mana, sampai kronologi kejadiannya seperti apa, itu bisa terungkap. Ini aneh loh. Ini kasus Subang ini kejadian di situ. Saksinya sudah ada, barang bukti sudah ada, sidik jarinya hilang. Masih belum berani, kepolisian belum berani mengungkap. Bahkan saya nonton beberapa video. Itu yang pertama tentang pernyataan salah seorang dari saksi kasus ini. Beliau memberikan statement bahwa kunci Alphard itu bisa dikendalikan secara otomatis dengan handphone. Itu jelas sekali di channelnya Mas Heri Susanto itu kalau nggak salah. Dan itu malah sambil tertawa-tawa. Teman-teman berpikir nggak, kehilangan salah seorang sanak saudara, tapi kok masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa nyantai. Apalagi ini yang meninggal itu ibunya, ibu yang melahirkan. Kita aja secara psikologis kalau mengalami seperti itu, jangankan buat membuat
buat mengeluarkan statement atau pernyataan. Kayaknya bertemu orang-orang aja kita udah gimana rasanya. Ini datang pada waktu kejadian, melakukan statement seperti itu sambil ketawa-ketawa. Aneh nggak coba teman-teman bayangin? Hanya heboh, ramai di YouTube, di mass media lain ramai. Terus ujung-ujungnya memberikan lagi pernyataan bahwa semua itu berdasarkan panik, berdasarkan rasa berduka cita yang dalam. Ini gimana? Orang kok berduka cita seperti itu? Melakukan statement sambil ketawa-ketawa. Kita aja yang bodoh aja bisa menilai secara psikologis. Orang yang kehilangan itu nggak seperti itu. Itu satu. Setelah ramai di mass media, akhirnya dia klarifikasi, akhirnya klub hilang. Lalu yang kedua, ada lagi seorang saksi mengatakan bahwa pada malam kejadian beliau melihat dua orang laki-laki berada di TKP. Heboh lagi di media, di YouTube dan di media lain. Akhirnya nggak lama mengeluarkan lagi statement bahwa dia berbohong. Itu aneh loh. Itu bisa ya seperti itu ya. Saya orang awam yang tidak mengerti tentang kriminalitas, saya aja tanda tanya. Ini kasus ini seperti diramaikan sendiri, terus diselesaikan sendiri, dinikmati sendiri. Yang ujung-ujungnya netizen sama YouTuber dibikin bingung. Jadi seolah-olah kita ini dipermainkan dengan kasus ini. Bahkan kepolisian sendiri juga sampai sekarang belum bisa menetapkan tersangka pelaku. Aneh, jujur aja aneh. Jadi kita sama juga dengan dipermainkan ini sama saksi-saksi ini. Ya tidak menutup kemungkinan, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dalangnya dari saksi-saksi tersebut. Sekali lagi saya mohon kawal terus kasus ini sampai selesai. Semoga pihak kepolisian bisa mengungkap siapa pelaku dan dalangnya. Dan kita doakan semoga kedua almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal ibadahnya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata dan narasi saya yang tidak berkenan. Saya membuat video ini hanya karena terdorong rasa manusiawi. Bagi teman-teman netizen yang ingin berkomentar, silakan komentar di kolom komentar. Namun saya berharap komentar yang baik, yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.